Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul lagi melanjutkan pelajaran tajwid. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjut materi. Kita masih membahas di tanda bacaan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis tanda baca yang harapannya, karena ini menjadi hal yang sering kita temukan ketika tilawah Quran, paling tidak kita tahu kalau pas lagi baca Quran ya, meskipun bacaan Quran kita masih sebagian belum lancar, tapi ketika kita menemukan tanda-tanda bacaan ini, kita tahu ini mesti apa, ini mesti lanjut atau tidak, dan seterusnya. Sehingga kita lebih berhati-hati ya, berhati-hati mengupayakan tilawah kita sesempurna mungkin, sebisa mungkin. Kita review, mengulang lagi materi yang pekan kemarin. Silakan dilihat di halaman 133 ya. Halaman 133. Jadi kita pekan kemarin sudah bahas ini kita ulang lagi untuk menguatkan ingatan saja. Seringkali kita menemukan tanda baca di dalam tilawah, dan mungkin sebelum pembahasan ini disampaikan atau teman-teman mungkin belum pernah mendengarkan pembahasan secara spesifik, ada yang pernah melihat di footnote mushaf, biasanya ada keterangannya ya, tetapi mungkin masih belum terlalu paham. Makanya kemarin kita sudah bahas, paling tidak ada yang umum itu ada 6 tanda baca saat kita membaca Quran, sehingga kita tahu di sini harus apa. Kalau ada tanda itu kita harus apa. Yang pertama mim kecil ya. Mim kecil tandanya artinya apa Pak? Harus berhenti. Yang kedua lam, dilarang berhenti ya, dilarang parkir. Oke. Yang ketiga sholah. Sholah ini apa? Lanjut lebih ya, boleh berhenti tapi meneruskan lebih utama. Yang keempat jim, jais ya, boleh lanjut, boleh stop. Jim, jais. Yang kelima kola, lebih utama berhenti ya. Ini lawannya dari sholah ya. Kalau sholah lebih utama lanjut, kalau kola lebih utama berhenti. Nah yang keenam, yang titik tiga sepasang, ini berhenti di salah satunya ya. Kalau contohnya di Al-Baqarah ya, ayat kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Berhenti di situ, atau yang sebelahnya. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Di situ ya. Ini yang umum. Kemudian kita
ke sebelahnya. Nah, sebagian mushaf ada tandanya yang beda. Sebelum kita lanjutkan, saya ulang penyampaian di pekan kemarin. Memang idealnya ketika kita dalam kelas belajar, mushaf Al-Qur'annya antara guru dengan murid sama. Ya. Supaya tahu ketika ada tanda ini, oh, kenapa berhenti ketahuan? Kok berhenti di situ, Pak? Ya. Karena seringkali guru dan murid mushafnya beda tanda berhenti. Kalau pojok sudah sama, ya kan? Tapi tandanya beda. Nah, ini PR buat para penyelenggara lembaga pendidikan Quran. Dan memang penyeragaman kalau dalam kelas belajar. Tapi kalau sudah tilawah masing-masing itu yang penting sudah paham tentang kaidahnya. Lanjut, ini tanda-tanda yang memang ada di sebagian mushaf. Ya. Jadi mushaf itu ada beberapa jenis penulisan. Di sini ada contoh yang pertama, tok, ya, tanda tok. Kalau di mushaf yang saya sering baca, jarang, nggak ada menemukan tanda ini. Ya, di sini kita lihat al-waqfu al-mutlaq, boleh berhenti atau terus, namun berhenti lebih baik. Di sini contohnya Al-Imran, ya, di dalam surat Al-Imran ayatnya nggak disebutkan. Wa ma kana linabiyyin ayyagul, ada tanda tok kecil ya di atas tok. Boleh berhenti namun boleh terus, atau berhenti namun berhenti lebih baik. Sama dengan apa, Pak? Kola. Sama dengan kola. Baik. Yang kedua, kofa, ya. Al-waqfu al-mustahab, anjuran untuk berhenti. Wa ammal ladzina kafaru, sama dengan apa? Anjuran untuk berhenti sama dengan mim. Ya, mim. Di sini penegasannya tidak seperti mim yang harus berhenti, ya. Kalau ini anjuran. Ya, dianjurkan. Makanya maknanya mirip-mirip gitu. Kita lanjut ke yang tiga, yang za. Al-waqfu al-mujawwazu, tanda boleh berhenti namun meneruskan bacaan lebih utama. Fa'ajainahu wa ahlahu illa imra'atahu, meneruskan bacaan adalah lebih utama, mirip dengan sholat ya. Baik. Yang keempat, shot, al-waqfu al-murakhas, sama dengan mujawaz. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Di sini nggak dijelaskan, sama dengan mujawaz. Kita skip dulu, Pak. Yang qafnya, yang kelima. Sebagian ulama untuk qaf, tanda qaf, sebagian ulama berpendapat di sini boleh waqaf, namun wasal lebih bagus. Qila alaihi waqfun. Ya, jadi keterangannya sebagian ulama mengatakan kalau ada tanda qaf boleh berhenti, tapi lanjut lebih bagus. Di sini potongan di surat Al-Kahfi, qala dzalika ma kunna nabgh. Nah, ini mirip dengan apa, Pak? Qala. Wasal lebih bagus. Sola ya. Sola. Yang keenam, sin, waqfu Jibrila awil waqfu al-munazzalu, tanda waqaf yang menunjukkan bahwa di tempat itulah Jibril waqaf ketika menyampaikan wahyu. Istilah ini hanya dikenal di sebagian mushaf saja. Jadi tanda berhenti.
menandakan ini waktu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, disitulah malaikat Jibril berhenti, dan itu nggak semua mushaf ada tanda sin. Ya, ini tanda-tanda yang enam ini ada yang mirip dengan yang biasa. Jadi ada yang anjuran berhenti, lebih baik berhenti. Kalau yang di sebelumnya cuma satu, sholat, lebih baik lanjut. Tapi dia nggak ada istilah yang lain yang memang mengharuskan lanjut. Nah, ini sebagai informasi saja. Semoga nanti ketika kita baca mushaf, kita menemukan tanda yang berbeda dengan mushaf yang biasa kita baca. Yang pertama ini suka ada broadcast atau informasi tentang mushaf palsu kan ya. Ya, jadi jangan langsung ini nggak umum nih tandanya nih. Nah, ini jangan-jangan mushafnya palsu nih. Tadi mungkin kitanya aja belum tahu tentang penandaan. Nah, itu perlu juga, penting juga. Nah, tetap untuk kehati-hatian ya. Baik, itu tentang tanda-tanda di dalam Al-Quran. Ya, semoga yang umum tadi ya, yang 6 tadi lah, yang pertama ya, dari mim, lam, sola, jim, kola, titik tiga sepasang. Minimal itu yang sering kita temukan, kita paham. Ya, kita paham. Nanti tinggal PR berikutnya sudah betul atau enggak. Gitu ya. Kadang kita kan udah tahu di situ ada lam kecil tapi kita berhenti. Ya. Atau ada tulisan kola tapi kita lanjut. Itu sebenarnya lebih kepada penyeragaman dalam membaca mushaf supaya bacaannya sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama kita. Selanjutnya di halaman 137, silakan dibuka Bapak. Kita masuk di bab 13. Ada istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam membaca Quran. Kita singkat bacakan nanti dari poin-poin intinya. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah istilah atau ayat-ayat yang hanya ada di surat-surat tertentu yang harus kita kuasai dengan mengkaji secara khusus dan talaqi dalam rangka menyempurnakan tilawah kita. Jadi dalam bacaan Quran itu ada istilah-istilah yang memang kita harus ngerti. Nah, bagaimana caranya mengerti? Ya inilah kenapa kita ada di sini dengan belajar. Yang pertama itu istilahnya adalah ayat sajdah. Ayat sajdah kayaknya umum ya di kita di Istiqomah. Mobil khusus hari Jumat Imam Istiqomah ya Ustaz Abdul Aziz biasa membaca surat As-Sajdah. Saya kalau nggak salah perkiraan Ustadz Abdul Aziz itu baca As-Sajdah sampai tuntas itu baru sekitar tahun ini ya, baru tahun ini Ustadz Aziz itu 1 rakaat As-Sajdah selesai 1 surat. Dulu enggak, dulu cuma 2 halaman. Nah, kalau tahun ini kalau nggak salah ya tahun terakhir lah itu sampai 1 surat 3 halaman. Jadi memang kalau saya menilai ini sebagai sebuah proses adaptasi, karena subuh itu kalau hari Jumat berasa ya Pak ya, waduh Jumat nih panjang sekali. Pertama sajdah, kedua Al-Insan itu panjang dua-duanya, paling enggak itu masuk 25 menit lah, bisa 30 menit kali kalau bacanya santai. Nah, dulu memang Ustadz Abdul Aziz ketika baca surat As-Sajdah nggak tuntas. Kalau saya melihat memang itu sebagai sebuah adaptasi dulu. Jemaah nggak semuanya terbiasa dengan panjang. Jadi ketika jemaah sudah mantap, maka dimulai. Dan memang sekali lagi ilmu itu sifatnya mutlak, tapi penerapannya Pak, ilmu itu udah baku. Kalau namanya ilmu ya sudah begitu adanya. Tapi untuk penerapan perlu dikondisikan. Nah ini namanya fikul waktu ya, lihat kondisi. Jadi lihat situasi dan kondisi ketika kita mau menerapkan satu hukum. Insyaallah ini kita balik ke pembahasan ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat-ayat yang disunahkan melakukan sujud tilawah ketika membacanya. Ayat ini terdapat pada 15 tempat dalam Al-Quran, dan memang kita mesti
ini udah nggak pakai tanda ya, ini memang udah ada ketentuannya. Jadi apa ciri-ciri surat As-Sajdah? Nggak ada ciri khusus, pokoknya dia udah baku, ada 15. Nah ini kita lihat di dalam ada kalau di mushaf itu ada garisnya ya, ada garisnya tandanya. Di sini ada surat Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du, An-Nahl, masing-masing di satu ayat ada satu potongan kata yang di situ tuh biasanya dikasih tanda. Nah, bagaimana ketika kita menemukan ini? Nah, ini ada keterangan di belakang. Ini di surat Al-Alaq, udah hafal semua insyaallah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini di ayat yang terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, biasanya di belakang ayat itu ada tanda. Tandanya lumayan besar. Kalau di sini kayak apa sih Pak nih? Gaya gapura gitu ya. Nah, kayak mihrab ya, kayak mihrab. Baik. Kita lihat keterangannya tentang sajdah, ayat sajdah. Sujud ini sunnah dilakukan di dalam dan di luar salat. Disunnahkan bagi yang membaca dan mendengarkannya. Jadi bukan hanya yang membaca, juga yang mendengarkannya di dalam dan di luar salat. Cuman kalau umumnya kita hari ini pas lagi salat, imam baca sajdah, makmum mendengarkan, maka sujud. Ya. Kalau di luar salat biasanya yang tilawah. Tapi tetangga sebelahnya jarang nih. Termasuk saya juga, kalau tetangga sebelah baca surat sajdah, selama ini saya ingat saya nggak pernah sujud ya. Ya. Mungkin pikiran sunnah lah gitu, nggak apa-apa. Baik, kita bicara hukum dulu. Berikutnya, hanya saja sujud tilawah di dalam sholat tergantung pada imam. Nah ini penting nih. Imamnya kan baca ayat sajdah, saya sujud aja. Imamnya nggak sujud. Imamnya nggak sujud. Jadi ngikutin imam. Jika imam sujud, maka makmum harus mengikuti. Jadi makmum itu kewajibannya mengikuti imam. Imam sujud itu sunnah hukumnya, tergantung si imam pengen sujud nih gitu kan. Nggak usah sujud, ya udah makmum ngikut aja. Selanjut, disyaratkan bagi yang bersujud tilawah untuk menghadap kiblat, suci dari hadas serta suci tempat dan pakaiannya. Sujud boleh diawali dengan berdiri dan duduk, dengan berdiri atau duduk. Boleh dilakukan dengan takbiratul ihram atau tanpa takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam atau tanpa mengucapkan salam. Nah, bacaan yang disunahkan ya subhana rabbiyal a'la. Kemudian di sini ada bacaan-bacaan yang lain. Mungkin bapak-bapak juga pernah menghafal doa yang lain ya. Ada sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu dan seterusnya ya. Nah, ini ada banyak versi bacaan. Jadi selama bacaan sujud sajdahnya itu ada dalilnya, silahkan dibaca. Jadi yang benar bacanya cuma ini doang, yang lain salah, enggak. Jadi rujukan daripada dalil yang kita baca itu ada dalilnya enggak, merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Yang pasti bacaan doanya jangan ngarang gitu kan. Jangan ngarang. Ya. Ada sunnahnya. Di sini yang paling sederhana ya tadi, bacaan sujud yang biasa, subhana rabbiyal a'la. Ya. Nah, ini untuk imam nih. Nih mudah-mudahan di sini kan para calon imam atau para imam ya. Imam di rumah lah. Saya soalnya punya pengalaman waktu dulu ngimamin subuh hari Jumat pas bulan Ramadan. Ya. Jadi jemaahnya, kalau jemaah bukan bulan Ramadan sama, jemaah bulan Ramadan lain. Karena ketika Ramadan banyak orang yang hari-harinya nggak ke masjid, ikut sholat berjamaah, termasuk subuh. Bagus ya Pak ya? Bagus. Nah ketika saya ngimamin subuh, saat Ramadan hari Jumat, saya udah ingetin ke jemaah, nanti kita rakaat pertama baca ayat sajdah,
surat sajadah, ayat sajadah, nanti sujud tilawah kan, iya. Ya. Saya lakukan itu, saya ingatkan, biasanya kalau saya ingatkan dulu. Setelah selesai saya sholat, ada anak murid, orangnya udah meninggal, Allah yarham. Anak murid saya nyamperin, terus dia bilang, orang tuanya ngomong ke dia, itu Kak Bekti tadi lupa tuh sholatnya, sujud berdiri lagi. Dia pikir saya lupa. Itu kasus saya. Kalau kasus Ustaz Haji ada lagi Pak, kan ibu-ibu kan dikasih satir ya. Nggak dikasih tahu. Kalau Ustaz Haji biasanya nggak pernah kasih tahu nih. Nggak pernah kasih tahu nih. Orang-orang Allahu Akbar. Dia kan apa? Bubar ya. Langsung jadi fitnah ya. Langsung. Itu dia. Jadi ketika tatajafa junubum dan seterusnya ya kan. Allahu Akbar ya kan. Kita sujud ya kan. Kebetulan di belakang ibu-ibu nggak tahu. Ibu-ibu ada yang sujud, ada yang ruku. Allahu Akbar, heboh. Nah, itu dia yang tadi saya bilang. Ilmu itu baku. Penerapannya mesti dikondisikan. Karena treatmentnya nggak sama. Istilahnya lahan, nggak bisa semuanya ditanami tanaman yang sama. Mesti disiapin dulu. Nah, itu juga. Kita dalam berdakwah, kita mempersiapkan. Barangkali nanti diantara kita ada yang dikasih amanah untuk jadi imam. Ketika mau melakukan hal-hal yang tidak biasa, kasih tahu dulu jemaahnya. Lebih bagus lagi sebelum dikasih tahu, ada pembahasan materinya. Karena dulu juga saya punya guru, ya rumahnya nggak jauh. Dia waktu kecil dia cerita sholat di Istiqomah langsung nggak mau sholat lagi. Gara-garanya dia sholat pas hari Jumat. Ada sujud sajadah itu, sujud tilawah. Waktu itu yang masih ngimamin Ustaz Muhaimin. Jadi dia bilang, saya waktu itu habis SD saya nggak mau ke Istiqomah lagi. Sampai dia ngerti SMA, akhirnya dia balik lagi. Itu cerita guru saya tuh. Nah, makanya kan tadi ada jemaah yang baru nongol Pak, namanya orang baru datang. Ya begitulah keseruan dalam. Makanya kita perlu untuk satu mengilmuinya. Kalau imam nggak sujud, ya jangan sujud. Jadi kalau dalam kategori udah masuk dalam waktu sholat berjamaah, imamnya yang diikutin. Itu pembahasannya nanti masalah fikih ya. Termasuk ketika imam duduknya iftiras atau tawaruk, itu ada pembahasan tuh, ya kan? Kalau imamnya miring atau imamnya tegak, makmum mesti bagaimana? Itu ada pembahasan sendiri. Atau misalkan dulu waktu zaman-zaman kita masih ini imamnya kunut, makmumnya nggak kunut, atau imamnya nggak kunut, makmumnya kunut gimana? Itu ada pembahasannya juga. Sekarang itu semua ilmu fikih dalam pembahasan kajian Islam itu sudah ada pembahasannya. Makanya kita bagusnya memang mengikuti. Kalau misalkan kita mau, itu sudah ada temanya masing-masing. Baik, itu tentang sujud tilawah. Jadi ada 15 tempat di dalam Al-Quran yang dia ketika kita membacanya ada dianjurkan, disunahkan untuk sujud. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, dalam sholat kondisional tergantung imam. Di luar sholat kitanya sendiri. Paling ketika kita tilawah. Tapi kalau kita dengerin orang baca surat Al-Alaq misalkan ya, baca Quran, orangnya nggak sujud, kita sujud. Itu secara hukum sunnah nggak masalah, karena memang dianjurkan sunnah. Tapi paling orangnya yang nggak ngerti bingung, ini ngapain orang sujud. Nah itulah perlunya untuk penyeragaman ilmu. Baik, poin yang kedua di halaman 140 ya, kita lihat ada tanda-tanda baca namanya saktah yang kedua Pak. Kalau yang pertama, istilah dalam Al-Quran yang pertama as-sajadah, ayat sajadah. Istilah yang kedua saktah. Nah ini kita baca keterangannya. Saktah adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Ya, berhenti sejenak tanpa bernafas. Saktah di dalam mushaf Madinah ditandai dengan sin. Menurut Imam Hafs, saktah hanya terdapat dalam 4 tempat berikut. Ya, ada 4 tempat. Al-Kahfi, dalam surat Yasin, dalam surat Al-Qiyamah, dan juga dalam surat Al-Mutaffifin. Nah, ini bacanya bagaimana? Nah, ini tadi di awal dijelaskan tentang tanda bacaan ini.
harus dikaji secara khusus dan talaki, harus dicontohkan sama gurunya. Ini kalau kita baca sendiri kita bingung nih, berhenti bernapas sejenak gimana tuh? Nah ya, di sini saya contohkan ya berdasarkan apa yang pernah saya pelajari, yang saya pahami dalam surat Al-Kahfi. Ini kan ayat yang satu ya. Gimana ayatnya Al-Kahfi Pak yang pertama? Alhamdulillahilladzi ya, bukannya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Stop ya kan, di situ kan akhir. Tapi di situ ada tanda sin kecil di atasnya. Maksudnya saktah. Maksudnya adalah berhenti sejenak tanpa bernafas ketika ada tanda itu. Gimana caranya? Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman gitu. Jadi kita cuma berhenti Pak, tapi nggak bernafas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadid. Jadi kayak stop sejenak, tapi nggak bernafas, nggak buang nafas, nggak ngapa-ngapain, cuman sekitar 2-3 detik. Bukan 23 Pak, 2-3 detik. Kalau 23 ya capek nanti. Allahumma. Alhamdulillah. Double ya. Kita dengarkan. Baik, kita tambah sedikit untuk yang di saktah, tanda baca yang kedua. Yang tadi pertama di Al-Kahfi ya. Ini dia di akhir ayat. Jadi jarang kita yang langsung, biasanya berhenti dulu satu ayat kita baca, biasanya kita berhenti dulu. Nah ini kalau di yang berikutnya di dalam satu ayat, contoh yang di surat Yasin ya, udah pengalaman kan dulu rutin baca Yasin Pak ya, jadi insya Allah hafal lah nih. Mim marqadina hada, jadi dia berhenti dulu. Mim marqadina hada ma wa'adar, dan seterusnya ya. Nah ini yang Al-Qiyamah ya. Wa qila man raqa, jadi gitu berhenti. Wa qila man raqa, ada jeda. Atau di Al-Mutaffifin kalla bal rana gitu. Kalla bal rana ala. Jadi dia tuh berhenti sejenak, frozen. Dia tuh seperti membeku, nggak bergerak, nggak ngapain, lanjut lagi. Tapi jaraknya nggak lama, sekitar 2-3 detik lah kurang lebih. Baik, ini dulu untuk istilah-istilah di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya memilih-milih untuk pembahasan materi kita itu yang ringan-ringan dulu. Nanti yang rumit-rumitnya belakangan aja. Semoga dari yang ini kita kan sering ditemukan ya dalam tilawah kita. Kita mulai terbiasa dan tahu tentang hukumnya dan bagaimana cara bacanya. Sekali lagi, jangan pernah membatasi diri kita untuk belajar. Ketika ada kesempatan untuk belajar maksimal dan bertemu dengan guru yang lebih kompeten, ya silakan dimanfaatkan waktunya. Semoga Allah kasih kemudahan kita semua untuk mempelajari ilmu dan mengamalkannya insya Allah. Kita ketemu lagi hari Senin insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.